Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 IPS. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, di mana minggu kemarin kita sudah melaksanakan PTS dan hari ini kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang mitigasi bencana. Di sini ada jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita di bab yang baru ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami jenis dan karakteristik bencana alam. Yang kedua, memahami siklus penanggulangan bencana. Yang ketiga, menganalisis persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Yang kelima, menjelaskan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam di Indonesia. Ya. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita. Berikutnya, ada jenis dan karakteristik bencana alam. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007, yaitu tentang penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, di sini ada 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam itu sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh fenomena alam. Seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan abrasi. Sedangkan bencana non-alam itu diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi misalnya. Kegagalan teknologi ini misalnya ada reaktor nuklir yang bocor gitu ya. Itu kan bahaya ya. Itu kan bisa merusak juga nantinya. Misalnya lumpur lapindo gitu ya. Salah pengeboran dan sebagainya. Kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit itu bencana non-alam. Kemudian bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror gitu. Ya, seperti pembunuhan atau apalagi ya, tawuran misalnya ya, perang antar suku. Nah, ini nanti untuk bencana sosial akan lebih jelas dibahas biasanya di pelajaran sosiologi ya. Nah, untuk di geografi itu sendiri kita akan fokus untuk mengupas dan memperdalam lagi tentang bencana alam ya yang disebabkan oleh alam. Baik, kita lanjut ke 3 jenis bencana alam. Nah, bencana alam itu sendiri yang pertama ada bencana alam geologis, ada bencana alam klimatologis, ada bencana alam ekstraterestrial gitu. Nah, simpelnya ya geologis itu berhubungan dengan bumi gitu ya. Aktivitas bumi baik gunung meletus dan sebagainya seperti itu. Lempeng tektonik. Sedangkan klimatologis
Itu berhubungan dengan iklim ya intinya. Jadi bencana alam yang diakibatkan oleh iklim. Sedangkan ekstraterestrial itu ya bukan oleh iklim, bukan oleh geologis gitu. Berarti dari mana? Berarti dari luar bumi ini mah, ekstra. Di luar bumi seperti misalnya meteor ya, datang dari luar angkasa pokoknya. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang bencana alam geologis. Bencana alam geologis itu sendiri adalah bencana alam yang terjadi sebagai akibat dari proses tektonik bumi ya, yang berpotensi merusak lingkungan alam dan dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kerusakan harta benda, kemudian gangguan sosial dan ekonomi. Fenomena yang termasuk bencana alam geologis antara lain itu seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus gitu. Jadi jelas ini diakibatkan oleh yang berhubungan dengan pergerakan di bumi. Nah, kita bahas lagi ini lebih mendalam. Nah, gempa bumi itu sendiri itu merupakan gempa, ada gempa tektonik ya jenisnya. Ada gempa vulkanik dan ada runtuhan. Ini sudah dibahas di kelas 10 dulu ya, di kajian litosfer. Sekarang tanah longsor. Tanah longsor adalah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing di bawah pengaruh gravitasi bumi. Gerakan ini dikendalikan oleh kondisi geologi, curah hujan, dan kemiringan lereng. Ada beberapa jenis tanah longsor, yaitu sebagai berikut. Pertama ada rayapan, luncuran, jatuhan, dan aliran. Rayapan gerakan massa batuan atau tanah yang bergerak dengan kecepatan lambat. Nih, jadi kuncinya ini rayapan itu kecepatannya lambat, kurang dari 1 meter per tahun. Rayapan terjadi pada lereng Landau dengan kemiringan 10 derajat sampai 20 derajat. Rayapan ini biasanya hanya merusak bangunan dan tidak menimbulkan korban jiwa gitu. Jadi enggak terlalu miring ya. Jadi hanya 10 sampai 20 derajat kalau rayapan itu. Sehingga karena tidak terlalu miring, maka kecepatan pergerakannya pun pasti lambat gitu. Sedangkan luncuran, nah ini lebih meluncur lagi nih, adalah tanah longsor yang lebih sering terjadi pada lereng dengan kemiringan. Nah, ini antara 20 derajat sampai 40 derajat gitu. Sangat miring sekali ya. Kecepatan gerakannya mencapai 25 meter per tahun gitu. Jadi kalau luncuran itu agak cepat ya. Kemiringannya pun cukup miring 20 derajat sampai 40 derajat. Kalau jatuhan itu keadaan ketika sejumlah besar batuan atau materi lainnya bergerak ke bawah dengan cara jatuh. Kondisi ini paling umum terjadi di sepanjang jalan dan pematang yang terjal atau tebing yang curam. Nah, jadi semakin ke sini semakin miring berarti. Ini segini derajatnya, mungkin ini bisa di atas 40 derajat sehingga tidak lagi lambat ya pergerakannya, tapi benar-benar jatuh gitu. Jatuh. Dan biasanya itu batuan yang sering jatuh. Kemudian yang keempat, aliran. Aliran adalah keadaan ketika ada campuran tanah, batuan, dan air yang membentuk suatu cairan kental. Awalnya, aliran ini adalah endapan longsoran dalam suatu lembah. Karena kemiringan, endapan itu meluncur dan berkembang menjadi massa pekat yang menuruni lereng. Gitu. Berikutnya ada juga tsunami dan gunung meletus. Kalau tsunami jelas ya, di laut terjadinya bisa. Ada yang 3 meter, ada yang 11 meter misalnya gitu. Berikutnya
kita ke bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca, antara lain banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan. Nah, yang bukan oleh manusia. Kan ada ya, kebakaran hutan itu karena terik matahari kan, karena cuaca terlalu ekstrim, terlalu panas, sehingga hutan menjadi terbakar gitu. Nah, bencana alam yang pertama kita bahas itu banjir. Banjir adalah luapan air dalam jumlah besar di luar batas normalnya, terutama di atas tanah yang biasanya kering. Ada 3 jenis banjir. Yang pertama banjir bandang, banjir sungai, dan banjir pantai. Yang kedua ada badai. Badai itu adalah fenomena alam yang disebabkan gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan di air. Ada beberapa jenis badai, yaitu pertama ada badai siklon tropis, terus ada badai tornado ya. Siklon tropis itu sistem angin pusaran yang biasanya terbentuk di lautan dengan radius rata-rata 150 sampai 200 km. Siklon tropis disebut badai tropis atau typhoon atau topan. Disebut angin topan itu ya. Ini namanya badai siklon tropis. Apabila terbentuk di Samudra Pasifik Barat, siklon tropis disebut siklon atau cyclone. Apabila terbentuk di sekitar India atau Australia, siklon tropis disebut hurricane jika terbentuk di Samudra Atlantik. Siklon tropis mempunyai efek yang besar terhadap terjadinya angin kencang, hujan deras berjam-jam bahkan berhari-hari yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir, gelombang tinggi, dan gelombang badai. Berikutnya tornado. Tornado itu adalah pusaran udara yang bergerak dengan kecepatan 72 sampai 400 km per jam. Wah, kencang sekali nih ya. Sampai 400, berarti sekencang mobil tercepat di dunia nih. Bugatti Veyron. Larinya segini. Pusaran ini berbentuk corong spiral. Tornado umumnya berkaitan erat dengan pertumbuhan awan badai. Tornado dapat terbentuk dengan sangat cepat sehingga sulit diantisipasi. Tornado sangat berbahaya terutama karena mampu mengangkat benda-benda besar seperti bangunan dan pepohonan. Apalagi manusia ya bisa tersapu oleh tornado. Nah, berikutnya ada kekeringan. Kekeringan itu disebabkan oleh penurunan curah hujan alami selama periode waktu yang lama. Secara khusus ada 4 tipe kekeringan. Keempat tipe kekeringan itu adalah kekeringan meteorologi yang mengacu pada kurangnya curah hujan jika dibandingkan dengan kondisi rata-rata dalam periode waktu yang lama. Nah, ini ada intensitas kekeringan menurut definisi meteorologi gitu. Ini disebut kering ketika curah hujannya 70 sampai 85% dari normal. Sangat kering segini dan amat sangat kering, itu kurang dari 50% gitu. Kekeringan pertanian yang mengacu pada penurunan dan ketersediaan kelembaban tanah di bawah level optimal yang diperlukan oleh tanaman padi untuk setiap tahap pertumbuhannya dan mengurangi hasil panen. Nah, ini intensitas kekeringan menurut definisi pertanian.
disebut kering ya. Jadi terkena ringan sampai dengan sedang. Itu persentase daun keringnya 1/4 daun kering dimulai pada bagian ujung. Nah, kemudian sangat kering ketika 1/4 sampai 2/3 daun kering dimulai pada bagian ujung daun. Amat sangat kering atau disebut busuk, itu semua bagian daun kering gitu. Jadi bisa juga dilihat dari daun ya sebetulnya. Jadi ketika dedaunan itu benar-benar kering semua, kering gitu, berarti ini masuknya ke busuk. Tapi kalau baru misalnya 1/4 daun, itu berarti baru kering biasa. Kemudian ada kekeringan hidrologi, terjadi ketika ketersediaan air di permukaan dan di bawah tanah menurun karena curah hujan berkurang. Hidrologi berarti air ya. Intensitas kekeringan menurut definisi hidrologi. Nah, ini dikatakan kering ketika mencapai periode ulang aliran periode 5 tahunan. Sangat kering mencapai periode ulang aliran jauh di bawah periode 25 tahunan. Amat sangat kering, nah, di bawah periode 5 tahunan. Kekeringan sosial ekonomi terjadi jika ada gangguan pada aktivitas manusia karena menurunnya curah hujan dan ketersediaan air. Nah, ini dikatakan kering atau langka terbatas ketika ketersediaan air ini antara 30 sampai 60 liter per orang setiap harinya. Dan pemenuhan kebutuhan untuk minum, memasak, mencuci alat masak, makanan, mandi itu terbatas. Nah, kemudian ini jarak ke sumber airnya antara 0,1 sampai 0,5 km. Nah, kalau lebih dari 3 kilo nih, wah udah sangat kering berarti ya. Jauh. Seperti di daerah Nusa Tenggara ya. Jadi untuk mencari sumber air itu sangat jauh sekali di mereka. Makanya ada istilah apa? Sumber air sudah dekat gitu kan. Nah, berarti yang tadinya jauh segini, oh ternyata mereka mungkin jadi dekat gitu. Jadi sudah dekat sumber airnya. Tadinya amat sangat kering, mungkin sekarang hanya kering saja gitu. Berikutnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan menyebabkan bencana asap dan mengganggu masyarakat sekitar. Nah, untuk berikutnya bencana alam ekstraterestrial kita lanjut di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.